Shalom untuk kita semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan damai sejahtera Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus yang menjadi firman Tuhan untuk kita pada ibadah pertanggihan hari ini, tertulis dalam Wahyu 22 ayat 12 hingga ayat 21. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, "Marilah," dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, "Marilah," dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang, dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jikalau seseorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus, seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, "Ya, aku segera datang. Amin, datanglah Tuhan Yesus." Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, seperti apa rasanya hidup tanpa pengharapan? Bagi saya pribadi itu rasanya sangat mengerikan. Seandainya saya berjalan tanpa ada harapan, tanpa impian dan cita-cita, maka segala yang saya lakukan hari ini tentu sia-sia saja. Jika saya masih berusaha hari ini, itu karena saya punya pengharapan. Apakah berusaha untuk bekerja lebih giat dan lebih baik lagi? Berusaha mengasihi keluarga lebih dari sebelumnya? Berusaha melayani Tuhan dengan lebih dalam? Dan tentu saja berusaha semakin mendekati citra Kristus. Semua itu karena ada pengharapan yang saya nantikan. Setiap orang pasti mempunyai pengharapan tersendiri di dalam hidupnya. Pengharapan itu biasanya berupa suatu keadaan hidup yang lebih baik dari saat ini. Jika kita sebagai orang tua, pasti berharap kita kelak, anak-anak kita, bisa menjadi orang yang berguna. Kita biasanya tidak akan segan-segan membayar mahal untuk menyekolahkan anak-anak kita di sekolah yang paling favorit. Kita memberikannya les, bahasa Inggris, musik, dan segala les, sampai kadang-kadang anak-anak kita tidak ada waktu untuk bermain. Tujuannya apa? Agar mereka lebih baik dari hari ini. Paling sedikit lebih baik dari kedua orang tuanya. Jikalau hari ini kita sebagai orang muda, maka pengharapan kita lain lagi. Mungkin kita berharap menjadi orang yang kaya dan bahagia. Lalu, kita pun mulai kuliah dengan baik, kemudian mencari pekerjaan yang baik, dan sebagainya. Dan sekarang, kita akan melihat pengharapan orang yang percaya kepada Allah melalui Yesus Kristus. Keselamatan ini adalah pengharapan kita sebagai orang percaya kepadanya. Keselamatan membawa kita ke sebuah tempat yang kita harapkan, yang kita inginkan,
yang kita rindukan, yaitu Yerusalem baru bersama-sama dengan Dia yang menciptakan kita. Bila orang Israel berharap bahwa mereka akan segera pulang ke Yerusalem dan hidup dengan sejahtera di sana, maka kita pun menanti kota yang kudus, Yerusalem yang baru. Inilah yang menjadi pengharapan kita sebagai orang Kristen. Tanpa pengharapan, kita tidak akan bisa tekun dan memberikan hasil yang terbaik. Pengharapan mampu menolong kita untuk bisa bersikap setia, apakah itu dalam kondisi senang ataupun susah, dan berkomitmen baik bagi tempat kita bekerja, atas profesi kita, atau segala sesuatu yang kita usahakan di dunia ini. Bapak Ibu yang terkasih, orang yang memiliki pengharapan dalam menjalani kehidupannya mempunyai sumber kekuatan yang memampukannya menghadapi segala tantangan. Seperti halnya yang tertulis dalam firman Tuhan untuk kita pada hari ini, yang mengajarkan kepada kita tentang pengharapan yang dimiliki oleh orang Kristen. Apa pengharapan umat Tuhan? Firman Tuhan mencatat, Yesus akan segera datang, dan Dia akan membawa upahnya untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Ini adalah sukacita kita, bahwasannya di dalam kesetiaan kita, di dalam ketekunan kita akan iman dan pengharapan kita dalam menjalani kehidupan kita, dalam menghadapi berbagai pergumulan hidup, ternyata kesetiaan kita sebagai buah dari iman kita kepada Tuhan, Tuhan akan mengaruniakan kepada kita upah sesuai dengan kasih karunia-Nya. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih, ada beberapa hal yang ingin kita lihat. Yang pertama, Yesus mengatakan, "Aku akan segera datang." Tuhan Yesus berjanji akan datang kembali. Ia akan datang kembali dengan cara yang sama seperti Dia naik ke sorga. Peristiwa kedatangan Yesus ini ditekankan sebagai segera, dan waktunya sudah dekat. Walaupun hampir 2000 tahun telah berlalu, tetapi masih belum digenapi, dan sebagian orang, bahkan sejak zaman Alkitab, terkhusus di 2 Petrus, tidak lagi percaya. Janji Tuhan Yesus ini pasti akan berlalu. Walaupun demikian, percayalah bahwa Allah setia dengan apa yang Dia katakan, dengan apa yang Ia janjikan. Ia telah menunjukkan bahwa semua janjinya di masa lalu yang mencakup kelahiran, kematian, dan kebangkitannya telah digenapi. Karena itu, atas dasar ini, kita dapat meyakini bahwa janji terakhir tentang kedatangan Yesus kedua kali yang akan memperbaharui dunia juga pasti akan digenapi. Berbahagialah mereka yang percaya dan menuruti perkataan Yesus. Dengan keyakinan ini, Bapak Ibu yang terkasih, kehidupan kita sebagai umat Tuhan hari ini haruslah penuh gairah, penuh dengan semangat, karena Dia akan datang kembali untuk memberikan kepada kita berkat-berkat kekal yang daripadanya. Yang kedua, Yesus melanjutkan, "Aku akan membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya." Kedatangan Yesus menjadi pengharapan terbesar orang Kristen, karena kedatangan Yesus adalah untuk membalaskan, memberikan upah, atau menjatuhkan hukuman kepada setiap orang menurut perbuatannya. Pada masa terakhir nanti, akan ada 2 penghakiman. Penghakiman untuk orang yang tidak percaya, dan penghakiman untuk orang yang percaya. Orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus dan berbuat jahat, menganiaya jemaatnya, akan mendapatkan penghukuman kekal. Sebaliknya, orang percaya akan dihakimi berdasarkan perbuatan mereka yang baik dan benar. Ini tidak berarti, perlu kita garis bawahi, bahwa mereka akan mendapatkan keselamatan berdasarkan perbuatan. Keselamatan itu tetap berdasarkan pada iman kepada Yesus. Iman kepada Yesus membawa sikap hidup yang baik di antara orang-orang percaya, dalam kasih, dalam kesetiaan, dalam ketekunan, dan juga dalam pelayanan bagi Tuhan dan sesama.
Kata membasuh jubahnya, ini menandakan tindakan yang bersifat terus-menerus dalam hal pertobatan dari tindakan dosa. Karena walau bagaimanapun, sebagai manusia yang lemah, yang penuh dengan pergumulan, 1, 2, 3 situasi mungkin akan membuat kita lemah, mungkin akan membuat kita down. Tetapi orang yang memiliki pengharapan, setiap hari dia akan memperbaharui dirinya, berusaha untuk melakukan yang terbaik yang bisa dia lakukan, walaupun sedang menghadapi berbagai pergumulan hidup. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang terkasih, hidup yang memiliki pengharapan akan kedatangan Yesus adalah hidup yang indah. Dikatakan dalam Rom 5 ayat 5, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena itu biarlah hidup sebagai orang percaya diarahkan oleh kerinduan pada pengharapan terbesar, yaitu Yesus akan datang kembali ke dunia ini untuk menyelamatkan kita. Apa yang kita alami, apa yang kita hadapi, apa yang kita jalani saat ini, yang bisa melemahkan iman dan percaya kita akan kasih dan kuasa Tuhan, ingatlah akan janjinya yang memberikan penghiburan kepada kita pada saat ini. Yang kita butuhkan hanya beriman, berpengharapan, penuh dengan sukacita, menantikan kedatangannya ke tengah-tengah dunia ini. Karena dia adalah Raja, karena dia adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi di dunia ini tanpa sepengetahuannya. Begitu juga yang terjadi dalam kehidupan kita, yang kita pikirkan pada saat ini, yang menjadi pergumulan kita, yang menjadi keluh kesah kita. Dia mengetahui semua itu. Ada sebuah ilustrasi. Ada 2 orang yang sedang berjalan menggunakan 2 ekor keledai. Mereka adalah pedagang yang ingin menjual barang dagangannya. Yang satu adalah seorang pengikut Kristus dan yang satu lagi tidak. Di sepanjang jalan mereka bercerita tentang pengalaman hidup mereka. Si A yang adalah pengikut Kristus berkata, "Tuhan itu baik." Kemudian si B mengatakan, "Tidak, Tuhan itu tidak ada. Saya tidak percaya kepada Tuhan." Kemudian ketika mereka sampai ke kota, ternyata tidak ada penginapan tempat mereka tinggal. Kemudian si A berkata, "Tuhan itu baik." Dari mana pula baik? Buktinya, kita harus tinggal di luar malam ini. Begitulah respon dari si B. Kemudian sekitar 100 meter dari kota tersebut mereka mulai beristirahat di bawah pohon besar, dan keledai mereka diikatkan kepada pohon yang lain, dan mereka mulai menghidupkan api sebagai penerangan. Tidak lama berselang, datanglah singa, memangsa keledai mereka, dan akhirnya mati. Kemudian si A berkata, "Tuhan itu baik." Baik dari mananya? Keledai kita mati, kita tidak bisa membawa barang-barang kita. Tuhan itu baik, karena bukan kita yang mati. Itulah perkataan si A. Kemudian mereka kembali beristirahat. Tidak lama berselang, datanglah angin dan mematikan api yang mereka hidupkan. Si A berkata, "Tuhan itu baik." Sementara si B, kita tahu apa yang menjadi responnya. Tuhan itu tidak baik. Lihat, tidak ada lagi penerangan yang menerangkan kita untuk beristirahat pada malam hari ini. Keesokan harinya, ketika mereka kembali ke kota, mereka melihat rumah-rumah sudah porak-poranda, barang-barang dicuri, dan terjadi pembunuhan karena datangnya para perampok. Seandainya lampu atau api yang kita nyalakan tadi masih hidup, tentu kita juga menjadi sasaran daripada perampok-perampok tersebut.
Inilah yang ingin kita lihat, Bapak Ibu yang terkasih. Walaupun kita memiliki pergumulan, walaupun kita memiliki keluh kesah, walaupun kita memiliki penderitaan, Tuhan tahu apa yang terbaik untuk kehidupan kita. Dan janjinya pada malam hari ini melalui ibadah pertanyaan, menguatkan, memberikan keyakinan kepada kita akan harapan kita, akan keselamatan yang sudah Tuhan janjikan bagi orang yang percaya kepada Dia. Amin. Tuhan memberkati.